Maaf Mbak Mirna, udah terlambat 1 jam. Yuk angkat. Sana, sana. Saya tinggal dulu Mbak Mirna. Yuk. Kok bisa begini sih, Bu? Kenapa? Masih capek ya. Rasanya badannya kayak apa? Di itu belakangnya. Nek, kenapa Mbak Mirna kayak begini, Nek? Tunggu, Mir! Tunggu, Mir! Mir, aku ingin memberikan sesuatu untuk kamu. Apaan sih, norak banget jadi orang. Aku ingin memberikan bunga mawar ini untukmu. Bunga kayak begini kalau di rumah gue tuh dibuang-buang, tau nggak? Sompret, gue udah dandan habis-habisan gini masih aja ditolak. Lama sekali sih Mirna pulangnya. Diminum tehnya, Nak. Iya, Bu. Kok Mirna lama amat ya pulang? Iya, Ibu juga bingung. Biasanya sih jam segini Mira udah pulang. Iya, Ibu ke dalam dulu ya. iya Bu. Halo Mirna, Sandra, selamat ulang tahun ya. makasih Mas. Aku punya kado buat kamu. Ini. Aduh, boleh dibuka nggak Mas? Boleh dong. Bagus banget kalungnya. Syukurlah kalau kamu suka. Duh, aku suka Sini aku banget. pasangin. Duh, Mas makasih ya. Iya, bentar ya. Hati-hati Mas. Mirna, kamu mau nggak menikah dengan aku? Tapi aku nggak butuh jawaban kamu sekarang. Mirna, kamu terima lamaran Hendra. Iya dong, Bu. Emang kenapa? Tapi kamu kan sudah bertunangan dengan Fajar. Baru juga tunangan, belum nikah. Bisa lah dibatalin. Astagfirullahaladzim. Mir, kamu kan sudah berencana untuk menikah bulan depan. Bu, Mas Fajar itu cuma guru. Berapa sih gaji guru? Mana bisa lah untuk biaya hidup? Gimana Mirna sama anak Mirna mau makan nanti? Tapi Mir, Tapi apanya sih, Bu? Udahlah deh, Bu. Mas Hendra itu jauh lebih kaya, jauh lebih baik, lebih ganteng. Apalagi dia cuma tinggal sama ibunya yang udah tua. Gak lama lagi juga mati. astagfirullahaladzim Mirna.
undangan pernikahan kita sudah jadi. Loh, kok kamu diam sih? Mestinya kamu senang dong, Mir. Mas, kayaknya kita harus ngomong deh, Mas. Apa? Aku minta maaf kalau selama ini aku udah nyakitin hati Mas Fajar. Tapi keputusan yang aku ambil memang udah yang terbaik buat kita berdua, Mas. Aku udah mikir masak-masak. Apa, Mir? Mas janji nggak akan marah? Iya, Mas janji nggak akan marah ya. Aku mau pernikahan kita batal. Aku akan menikah dengan Mas Hendra. Mirna! Saya nikahkan Saudari Mirnawati binti Hasanuddin dan Saudara Hendra bin Haji Nur Aidin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Mirnawati binti Hasanuddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana? Saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Hari ini Ibu senang banget. Akhirnya Ibu bisa tinggal bersama menantu. Sama-sama, Bu. Ibu titip, Mir. Tolong urusi anak Ibu baik-baik. Sekarang kan Hendra sudah jadi suamimu. Mari, Bu. Enggak usah. Sejak kapan kamu jadi penakut? Nggak mau. Udah, sana sendiri. Ayo dong, sayang. Kita kan udah halal. Apaan sih, Mas? Baru jam 8 malam juga. Aku malu sama Ibu nanti. Gak apa-apa, Ibu nggak dengar. Ya apaan sih? Nggak, Mas. Mirna. Sebentar, sayang ya. Bentar ya. Iya, Bu. Ibu mau minta tolong. Mirna bisa tolong Ibu apa, Bu? Sepertinya Ibu masuk angin. Kamu tolong kerokin ya. Memangnya aku pembantu apa? Mir. Ikut Ibu yuk. Iya, Bu. Bentar, Mas ya. Mir, kamu sebagai perempuan jangan bikin malu. Maksud Ibu apa? Masakan kamu keasinan. Kalau kamu terus-menerus begitu, nanti Hendra bisa darah tinggi. Kamu memang mertua sialan. Awas ya, aku pasti akan balas dendam sama kamu nanti. Lihat aja. Ada apa, Bu? Gak ada apa-apa kok, sayang. Mirna. Mirna. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Ibu bosan dengan posisi tempat tidur seperti ini. Nanti kamu tolong ya, pindahkan supaya kalau Ibu bangun tidur, Ibu bisa langsung menghadap jendela. Tapi jangan kamu dorong-dorong, nanti rusak. Kamu angkat. Tapi, Bu, tempat tidur ini kan besar sekali, Bu. Saya mana kuat kalau ngangkat sendiri. Saya minta tolong sama Mbok Lasmi juga, Ibu ya. Loh, Mbok Lasmi kan sedang ke pasar. Laginya kamu belum dicoba, aku sudah nyerah.
Nanti kamu tolong ya. Oh iya, kalau sudah kamu pindahkan, kamu sapu kolongnya, dipel sekalian supaya nggak berdebu. Mirna. Ya, Bu. Kamu tolong ya, hari ini kamu sekarang masak sayur, ikan sama nasi. Bu, biar saya saja yang masak. Gak usah, saya kan mau mengajari menantu. Mbok kerjakan yang lain aja. Ini loh Mir, nanti kamu masak sayurnya, garamnya sedikit aja, jangan kasinan lagi. Terus ikannya kamu pepes, tapi jangan lama-lama. 2 jam lagi kan suamimu pulang. Oh ya Mir, kamu masak nasi agak banyakan buat makan malam, ya? Astagfirullahaladzim. Kamu pikir aku ini pembantu apa? Udah disuruh ngangkat tempat tidur, ngepel, nyuci, masak, mici dan ngerokin. Aku ini bukan babu, tau nggak? Saya tidak bermaksud. Persetan kamu mau ngomong apa? Saya gak peduli. Mulai sekarang, kamu sudah tidak berhak lagi nyuruh-nyuruh aku. Ngerti? Kalau lapar, masak aja sendiri. Kalau masuk angin, kerokin aja sendiri. Saya udah gak peduli lagi. Dasar orang tua gak tahu diri kamu. Minggir! Ibu gak nyangka Mirna tega maki-maki ibu. Kalau dia nggak ingin ibu minta tolong, bilang terus terang. Nggak usah dia banting-banting panci, maki-maki ibu. Hen, masak itu kan sudah tugas dia sebagai seorang istri. Dan menolong ibu sebagai mertuanya juga sudah kewajiban dia sebagai menantu. Dan ibu minta tolongnya juga dengan sopan, baik-baik. Dulu ibu bahagia sekali punya menantu. Tapi sekarang ibu gak punya siapa-siapa lagi, Hen. Cuma kamu milik ibu. Ya, udah ya, Bu. Bu jangan nangis ya. Mir, aku betul-betul gak suka atas kelakuan kamu, Mir. Tolong kamu hargain ibuku. Emangnya aku pembantu apa di sini? Mir, apa yang diperlakukan sama ibuku kamu ajar, Mir. Di rumah ini kan cuma ada kamu, ibuku, dan Bolasmi. Kamu tahu kan ibuku cacat. Apa salahnya sih kamu ngebantu untuk ngangkat di tempat tidur? Kan Bolasmi lagi pergi ke pasar, Mir. Bodoh. Mir, aku kan sedang bicara sama kamu. Lain kali, aku minta kamu jangan kasar sama ibuku ya.
biar mati sekalian, monyet tua. Ibu nggak menuduh. Ibu cuma mau tanya kamu. Pada waktu itu kan yang ada di rumah cuma ibu dan Mirna. Karena Mbok Lasmi sedang ke pasar. Tiba-tiba ada tali, kaki ibu terjerat dan ibu jatuh. Masya Allah. Apakah Mirna sejahat itu? Ibu juga nggak yakin kalau Mirna tega melakukan hal itu. Aku nggak habis pikir, Mir. Mana ada sih orang masuk ke rumah, memasang tali, dan menjegal ibuku? Kamu nuduh aku, Mas? Enggak, aku nggak menuduh kamu kok. Enggak gimana? Dari cara kamu ngomong itu aja sama aja kayak kamu tuh nuduh aku. Gimana sih? Mir. Mir, kamu mau ngapain, Mir? Mau pulang. Mau pulang kemana? Ini kan rumah kamu, Mir. Rumah aku dari mana? Nah, Mir, jangan kayak gitu dong, Mir. Ya, kita kan bisa selesaiin dengan baik-baik. Enggak. Mir. Di sini juga udah nggak ada lagi yang sayang sama aku. Nggak ada yang merhatiin aku. Mir, udah dong, Mir. Semua nganggap aku musuh di sini. Nggak Masuk ada yang juga anggap kamu, Mas. musuh, Mir. Mir, udah, ya. Udah, kamu jangan pergi ya. Mir. Kamu juga seneng kalau aku nggak ada di sini, Mas. Mir, tolong dengerin saya dulu, Mir. Mir, Mir. Maafkan Ibu Hen. Karena kesalahan Ibu, istrimu meninggalkan rumah ini. Ibu menyesal. Ibu menyesal menceritakan peristiwa kemarin pada kamu. Udahlah, Bu. Ibu jangan nangis. Tapi Ibu merasa ini betul-betul karena kesalahan Ibu. Sekarang pergilah kamu ke rumah Mirna. Kamu datang dan minta maaf. Dan sampaikan juga maaf Ibu pada dia. Mirna. Mirna, tunggu, Mir. Aku mau ngomong. Mau ngapain kamu sini? Mirna, aku mau minta maaf sama kamu. Nggak perlu, Mas. Ibuku juga minta maaf sama kamu, Mir. Mas kan nggak salah apa-apa. Jadi nggak perlu minta maaf dong. Lagian kan Mas nggak nuduh aku kan? Ya, saya tahu, Mir. Tapi aku ingin kamu pulang ke rumah sekarang. Mirna, kamu harus pulang ke rumah suami kamu, nak. Berumah tangga itu pasti ada masalahnya. Ibu siapkan baju-baju kamu ya. Mir, Ibu minta maaf kalau selama ini Ibu punya salah. Memang kamu banyak salah kan? Astagfirullahaladzim. Apa? Nggak usah pakai nyebut-nyebut ya. Sekarang kamu tuh pikirin aja bagaimana cara kamu untuk menebus semua kesalahan kamu. Itu aja kok. Maksudnya? Mulai saat ini, detik ini juga, aku yang akan jadi juragan di rumah ini. Mana mungkin? Ibu kan mertua kamu. Dan kamu menantu Ibu. Mulai sekarang, tidak lagi. Kalau kamu tidak mau mengikuti semua kemauanku, aku akan bawa kabur bayi yang sekarang ada di kandunganku. Mir, kamu hamil? Iya, dan ini cucu kamu. Tapi aku jamin, kamu tidak akan pernah bertemu dengan cucu kamu selama kamu tidak mau menjadi pembantuku. Gimana? Jawab. Jawab! Dan satu lagi. Mbok Lasmi, harus secepatnya kamu keluarkan dari rumah ini. Jangan Mir. Mbok Lasmi itu ikut Ibu sejak Hendra masih kecil.
Usir Mbok Lasmi sekarang, atau aku yang akan kabur. Bagus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Alhamdulillah dosa menantu. Tati! Tati! Ada apa, Mir? Gini Tati, aku mau tempat tidurku ini langsung menghadap ke jendela. Biar setiap aku bangun, aku bisa langsung lihat matahari. Udah gitu, kamu jangan main dorong-dorong ya. Ini tempat tidurnya mesti diangkat. Kalau nggak rusak ya. Di bawahnya kan banyak debu. Kamu harus sapu, udah gitu kamu pel ya. Oh ya, satu lagi. Kamu jangan mengharapkan Mbok Lasmi akan membantu kamu. Karena Mbok Lasmi udah nggak ada. Ingat kan, dia udah nggak ada. Kuat dong angkat ini. Mana saya kuat, Nyonya. Gak kuat. Masa belum dicoba udah nyerah? Ah, terlalu manja deh. Pokoknya harus bisa. Harus bisa. Harus bisa! Sana cepetan! Ya, iya doang. Cepetan! Ya Allah. Kuatkanlah aku hadapi cobaan ini. Tati! Tati! Iya nih, emang dasar udah tua ya, pikun, budak. Udah teriak-teriak, datangnya lambat lagi. Maafnya. Nih, lihat. Ini ada sayur-sayuran ya. Nih, sayur. Terus ini juga. Nih ya, jangan lupa pakai tomat. Kamu masak, tapi tolong jangan terlalu asin karena suami saya nggak suka yang asin-asin. Nanti dia kena darah tinggi. Ya, oke, udah ngerti? Dan satu lagi. Nih, lihat beras. Nih, ya kan? Kamu masak kalau perlu double. Sekalian buat besok. Dan ingat, kamu harus menyelesaikan semuanya dalam waktu 2 jam. Nanti keburu suamiku pulang. Ya. Dan itu sayur-sayur yang ada di bawah kamu pungutin karena harganya mahal. Cepetan! Sana, cepetan! Sejak kecil kan Mbok Lasmi udah kerja sama ibu. Tapi kok tiba-tiba dia minta berhenti? Ibu. Nih, Mirna bikinin ikan kesukaan Ibu. Ibu pasti suka. Enak deh, Bu. Ibu mau yang ini apa yang ini? Yang ini aja ya. Ini agak gedean ikannya. Mas, makan sayang? Ya, kamu nggak makan sayang? Enggak lah, aku nemenin Ibu sama kamu aja. Aku udah kenyang. Kurang gede ya, Bu, ya, mau ini? Hah? Udah. Ayamnya mungkin, Bu, ya. Sebentar. Makan yang banyak dong. Ibu, dimakan dong, Bu. Astagfirullahaladzim. Aku nggak pernah menyangka kamu akan selicik ini, Mirna. Atas. Ini mah geli, bukan mijitin namanya. Bukan berarti tua tuh terus nggak ada tenaga ya. Jangan sok males gitu deh. Atas. Mirna. Mas Hendra. Udah. Aduh, Mas Hendra. Cepet tidur. Aduh, tiduran. Sayang, kau udah pulang jam segini? File kantor saya ada yang ketinggalan. Kamu bisa ambilin kan? Oh, sebentar ya, aku ambilin dulu.
Itu tuh ambilin. Itu map yang di atas meja. Cepetan. Aduh, lama. Ini sayang. Makasih ya. Kamu lagi apa? Aku lagi mijitin ibu. Kasihan kecapean. Aku bangga punya istri kayak kamu, Mir. Makasih ya. Iya, sayang. Kenapa nggak ibu katakan pada Nak Indra hal ini? Saya nggak berani, Mbok. Kenapa nggak berani, Bu? Ini sudah keterlaluan. Mirna mengancam saya. Mengancam. Dia bilang kalau sampai saya ngadu sama Hendra, dia akan kabur membawa cucu saya yang ada dalam kandungannya. Dia sekarang kan sedang hamil, Mbok. Makanya tolong, Mbok. Tolong, Mbok, jangan bilang ke Hendra. Saya nggak mau kalau Mira pergi membawa cucu saya. Tolong ya, Mbok. Dasar goblok, tolong! Kamu ada otak apa? Dari mana kamu? Dari mana? Dari depan, Nyonya. Kayak banget ya. Udah tahu pincang, pakai jalan-jalan lagi ke depan. Gara-gara kamu tolol ya. Lihat. Nih, bajuku sampai bolong, tau gak? Mending juga kamu bisa ganti. Tahu diri memang. Aku gak boleh membiarkan ini terus terjadi. Aku akan bilang Nak Indra. Nak Indra! Nak Indra! Nak Indra! Nak Indra! Ada apa, Mbok? Nak Indra harus menghentikan penyiksaan ini. Penyiksaan? Maksud Mbok apa sih? Ibu Nak Indra diseksa oleh istrimu. Maksud Mbok? Selama ini ibumu dijadikan pembantu oleh istrimu. Istrimu mengancam ibu kalau cerita sama Nak Indra, bayi yang dikandungnya akan dibawa kabur. Astagfirullah. Mas, ibu kakinya pegel, makanya aku pijitin. Kamu mau mandi air hangat? Biar aku masakin dulu ya, sayang ya. Sebentar, Mir. Kamu apakan ibuku selama ini? Ya Allah, Mas ngomong apa sih? Ternyata selama ini, kamu memperlakukan ibuku sebagai pembantu. Astagfirullahaladzim. Mas jangan berpikiran buruk kayak gitu. Itu namanya suuzon. Mana mungkin lah, Mas, aku nyakitin ibu. Aku tuh sayang sama ibu. Ibu udah aku anggap sebagai ibuku sendiri. Kenapa Mbok Lasmi bicara seperti itu? Mas, kalau Mas nggak percaya sama aku, Mas tanya aja langsung sama ibu. Apa pernah aku nyakitin ibu? Ibu maaf, Bu. Mirna minta ibu jujur. Apa pernah Mirna nyakitin ibu selama ini? Enggak, Mirna nggak pernah nyakiti ibu. Mas, kenapa kamu berpikir jahat, Mas? Kenapa kamu tuduh aku kayak gitu? Jawab dong, Mas. Mbok Lasmi yang menceritakannya ke aku. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mir. Harusnya aku nggak mempercayai Mbok Lasmi.
Saya berangkat dulu ya sayang ya. Oh, iya kamu hati-hati ya sayang ya. Ya. Jangan lupa jaga ibu. Oh, pasti aku jagain kok. Aku berangkat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Mas ya. Kenapa kamu gak sekalian aja ngomong sama Hendra? Hah? Kamu mau aku kabur dan membawa bayi ini? Biar kamu gak bisa lihat cucu kamu? Mau? Maaf. Maaf. Kamu sudah mengkhianati aku. Itu berarti kamu akan mendapatkan pelajaran dari aku. Pelajaran berharga! Astagfirullahaladzim. Biar mampus. Aku pasti akan menepati janjiku untuk mencelakakan kamu. Sekarang tongkat ini udah nggak kokoh lagi. Itu berarti si monyet tua itu akan segera mampus. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز. Ibu! Kenapa tinggalkan aku, Bu? Sayang, sabar sayang. Ibu! Sayang udah sayang. Ibu! Sayang. Sekarang ibumu sudah mampus. Sebentar lagi, aku pasti bisa menguasai semua harta kamu, Hendra sayang. Kamu udah bangun ya, Mir? Mir? Kamu sakit? Mira? Hah? Mir? Kok tangan kamu kaku amat, Mir? Mira! Mira! Ayo dong ngomong, Mir. Jangan diam aja. Mira! Mir! Hah, Mira! Jadi gimana, dok? Menurut hasil ronsen, tidak ada kelainan apa-apa. Itu artinya istri Bapak tidak sakit.
Tapi kenapa seluruh badannya tidak bisa bergerak, Dok? Justru itu yang saya tidak mengerti, Pak. Baru kali ini saya menemukan kasus seperti ini. Sudah berapa lama istri Bapak mengalami kaku seperti ini, Pak? Kurang dari 2 minggu, Pak. Ramuan ini akan menyembuhkan istri Anda. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya. Bayar aja. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mas ya. Terima kasih. Secara medis, kami tidak mampu menyembuhkan istri Anda. Kami menyerah. Bagaimana, Pak? Bagus. Oke. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini surat-suratnya, Pak. Ini kuncinya. Ya. Mas. Mirna. Mirna. Kamu udah terlalu lama tidur terlentang, Mir. Kamu terungkup ya. Kasihan Nak Indra, ngurusin istrinya yang sakit aneh. Hartanya juga habis untuk biaya pengobatan. Sudah 2 tahun lebih kamu seperti ini, Mir. Kamu sudah tidak bisa disembuhin lagi, Mir. Aku sudah membawa kamu ke dokter, ke tabib, dan ke dukun. Tapi kamu masih seperti ini, Mir. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Barang-barang semua sudah habis terjual. Tapi kamu belum sembuh juga. Aku sudah tidak bisa membiayaimu lagi, Mir. Astagfirullahaladzim. Hendra, kamu kenapa? Ya Allah, Hendra. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, ini mau taruh di mana? Taruh di dalam saja.
Ya Allah, apakah ini ajab yang kau berikan pada anakku? Nek, ibunya Mbak Mirna kemana, Nek? Ibunya Mbak Mirna sudah meninggal setahun yang lalu. Jadi Mbak Mirna hidup sendirian dong, Nek? Iya. Setiap hari ada pemuda yang datang dan mengangkat Mbak Mirna keluar rumah untuk menghirup udara segar. Nek, apakah itu azab dari Allah? Karena dulu Mbak Mirna selalu menyiksa ibu mertuanya, Nek. Nenek juga nggak tahu